Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya cintai? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang yang penuh keberkahan kepada kita semua. Perkenalkan saya, Dr. Aisyah Rahma. Lebih dari 15 tahun, saya mendampingi ribuan pasien lansia dari berbagai daerah di Indonesia. Hampir setiap pekan, saya selalu mendengar keluhan yang sama. Dok, saya sulit sekali tidur nyenyak. Baru saja terlelap, tiba-tiba terbangun di tengah malam, lalu tidak bisa tidur kembali. Bapak dan Ibu, mungkin hal ini juga pernah Anda alami. Mata terasa berat, tubuh sudah lelah, tetapi jam terus berjalan hingga dini hari. Akibatnya, esok pagi badan lemas, kepala pusing, dan semangat untuk beribadah maupun beraktivitas menurun. Banyak orang mengira ini wajar karena faktor usia. Padahal sulit tidur di malam hari bukan sekadar masalah biasa, melainkan tanda tubuh kita sedang memberi sinyal bahwa ada yang perlu diperhatikan. Dalam video ini, saya akan berbagi rahasia Islami dan solusi alami agar Bapak dan Ibu bisa kembali tidur nyenyak tanpa obat tidur. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya cintai, izinkan saya menceritakan kisah salah satu pasien saya, Bu Suryani, seorang ibu berusia 68 tahun. Beliau datang dengan wajah lelah dan mata sayu. Setiap malam, katanya, baru saja tidur 1 atau 2 jam, tubuhnya terbangun kembali tanpa sebab yang jelas. Setelah itu sulit sekali untuk tidur lagi. Akhirnya, beliau hanya bisa berbaring gelisah hingga azan subuh berkumandang. Masalah seperti ini bukan hanya dialami Bu Suryani. Banyak lansia lain juga mengeluhkan hal yang sama. Tidur terasa dangkal, tidak nyenyak, bahkan ada yang terbangun hingga 3-4 kali semalam. Padahal tidur seharusnya menjadi waktu paling berharga untuk memulihkan tenaga dan menenangkan pikiran. Ketika tidur tidak tercapai dengan baik, tubuh pun mulai memberi tanda. Siang hari terasa mengantuk, langkah terasa berat, bahkan pekerjaan sederhana seperti menyapu halaman pun menjadi melelahkan. Tidak jarang suasana hati menjadi mudah marah, emosi tidak stabil, dan hubungan dengan keluarga pun ikut terganggu. Lebih jauh lagi, sulit tidur malam hari pada usia lanjut sering dianggap hal wajar. Namun, sesungguhnya ini adalah masalah serius. Tidur yang terpotong-potong dapat memengaruhi kesehatan otak, jantung, dan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Itulah sebabnya kita perlu memahami penyebabnya sebelum mencari solusi terbaik. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita memahami masalahnya, mari kita telusuri apa saja penyebab sulit tidur pada usia lanjut. Sebagai dokter yang sudah 15 tahun mendampingi para lansia, saya menemukan ada beberapa faktor utama. Pertama adalah perubahan biologis alami. Seiring bertambahnya usia produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang mengatur rasa kantuk, semakin berkurang. Akibatnya, tubuh tidak lagi memiliki sinyal kuat untuk tertidur nyenyak seperti saat muda. Kedua, penyakit penyerta yang sering muncul di usia lanjut, misalnya hipertensi, diabetes, nyeri sendi, atau gangguan prostat. Kondisi ini membuat tubuh sering terasa tidak nyaman, sehingga tidur menjadi mudah terbangun. Ketiga, gaya hidup sehari-hari. Banyak pasien saya masih minum kopi atau teh di sore hari, bahkan menjelang malam. Padahal, kafein dapat bertahan berjam-jam di dalam tubuh dan merangsang otak tetap terjaga. Selain itu, kebiasaan menonton televisi atau menatap layar ponsel terlalu lama sebelum tidur juga membuat otak sulit beristirahat.
Keempat, faktor psikologis. Rasa cemas kesepian atau pikiran tentang anak-anak yang jauh merantau sering menjadi beban batin. Tidak jarang setelah kehilangan pasangan, banyak lansia merasa hampa sehingga sulit menenangkan hati untuk tidur. Jadi, Bapak dan Ibu, penyebab sulit tidur bukan hanya karena sudah tua, melainkan gabungan dari faktor biologis, penyakit gaya hidup, hingga kondisi psikologis. Memahami hal ini penting supaya kita bisa menemukan jalan keluar yang tepat dan penuh kasih sayang bagi tubuh kita. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mungkin sebagian dari kita berpikir, sulit tidur itu hal biasa, namanya juga sudah tua. Namun, izinkan saya menjelaskan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan tubuh maupun jiwa. Pertama, kesehatan otak terganggu. Saat tidur, nyenyak otak membersihkan racun dan memperkuat memori. Jika tidur terpotong-potong, proses ini tidak berjalan sempurna. Akibatnya, lansia menjadi mudah lupa, sulit berkonsentrasi, bahkan risiko demensia dan pikun meningkat tajam. Kedua, jantung ikut terbebani. Kurang tidur membuat tekanan darah naik, denyut jantung tidak stabil, dan hormon stres meningkat. Kondisi ini bisa memperbesar risiko serangan jantung maupun stroke. Saya pernah menemui pasien yang awalnya hanya sering begadang, akhirnya harus dirawat karena serangan jantung. Ketiga, daya tahan tubuh menurun. Lansia yang sering kurang tidur lebih mudah terkena flu batuk atau infeksi. Tubuh terasa lemah sehingga aktivitas sehari-hari menjadi berat. Keempat, kualitas hidup terganggu. Lansia yang lelah dan mudah marah cenderung menarik diri dari keluarga maupun kegiatan sosial. Bahkan ibadah malam pun terasa berat, padahal itu bisa menjadi sumber ketenangan hati. Jadi, Bapak dan Ibu, sulit tidur bukanlah masalah sepele. Ia ibarat pencuri kecil yang diam-diam merusak kesehatan kita. Karena itu, kita perlu segera mencari solusi agar tidur kembali menjadi nikmat besar yang menyehatkan tubuh dan menenangkan jiwa. 1. Rutinitas. Sebelum tidur Bapak dan Ibu yang saya cintai, tubuh kita ibarat mesin. Mesin yang baik selalu dipanaskan dan dipersiapkan sebelum digunakan. Begitu juga dengan tubuh kita, ia perlu disiapkan sebelum beristirahat. Banyak lansia langsung berbaring di tempat tidur tanpa persiapan, lalu heran mengapa sulit tidur. Padahal, rutinitas sederhana bisa menjadi kunci tidur nyenyak. Cobalah biasakan mandi air hangat atau berwudu menjelang tidur. Air hangat membuat otot rileks, sedangkan wudu membersihkan diri sekaligus menenangkan jiwa. Setelah itu, duduklah sebentar di tempat tidur, tarik napas dalam, lalu bacalah zikir. Rasulullah SAW mengajarkan doa sebelum tidur, seperti membaca ayat kursi dan tasbih yang bukan hanya bernilai pahala, tetapi juga memberi ketenangan hati. Banyak pasien saya mengatakan setelah mereka konsisten dengan rutinitas ini, tidur mereka menjadi lebih mudah dan lebih dalam. Jadi, jangan anggap sepele kebiasaan kecil. Rutinitas sebelum tidur adalah isyarat bagi otak bahwa waktunya istirahat, sekaligus cara untuk menyerahkan diri kepada Allah sebelum kita memejamkan mata. 2. Minuman sehat, pengantar tidur. Daripada bergantung pada obat tidur, ada cara yang lebih aman dan alami. Bapak dan Ibu bisa mencoba minuman sehat yang membantu tubuh rileks. Segelas susu hangat, misalnya kaya akan asam aminotriptofan yang membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin, 2 hormon penting yang mengatur tidur. Selain itu, teh chamomil telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengurangi rasa cemas dan menenangkan pikiran. Aromanya lembut, efeknya menyejukkan,
sehingga tubuh lebih mudah terlelap. Jika Bapak dan Ibu suka yang manis, cobalah madu yang dilarutkan dalam air hangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut madu sebagai syifa, obat bagi manusia. Madu memiliki kandungan alami yang menyeimbangkan kadar gula darah dan membuat tubuh lebih rilaks. Namun, minumlah secukupnya, jangan berlebihan. Ingat, terlalu banyak minum cairan menjelang tidur justru bisa membuat kita sering terbangun untuk ke kamar kecil. Jadi, pilihlah minuman sehat sesuai kebutuhan tubuh. Minuman hangat tidak hanya memberi rasa nyaman, tetapi juga menjadi cara lembut untuk merawat tubuh sekaligus mengikuti sunnah menjaga kesehatan. 3. Lingkungan, kamar yang nyaman. Banyak orang tidak sadar bahwa kamar tidur yang tidak nyaman adalah penyebab utama sulit tidur. Bayangkan, televisi masih menyala lampu terang, benderang udara pengap, tentu saja otak tidak bisa benar-benar beristirahat. Lingkungan yang terlalu bising atau terang membuat tubuh tetap siaga, padahal sudah waktunya rileks. Bapak dan Ibu, cobalah atur kamar tidur menjadi ruang yang damai. Gunakan lampu redup, hindari suara bising, dan pastikan udara segar. Bila perlu, buka jendela sebentar sebelum tidur agar sirkulasi udara baik. Gunakan bantal dan kasur yang nyaman karena posisi tidur yang salah bisa membuat leher dan punggung sakit, akhirnya tidur terganggu. Saya pernah menangani seorang pasien yang selalu mengeluh tidak bisa tidur. Setelah ditelusuri, ternyata beliau tidur dengan televisi menyala sepanjang malam. Setelah saya sarankan mematikan TV dan mengganti lampu dengan cahaya redup, kualitas tidurnya jauh membaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan agar kita mematikan lampu sebelum tidur, dan ternyata secara medis hal ini membantu tubuh memproduksi melatonin lebih optimal. Jadi, buatlah kamar tidur sebagai tempat suci untuk beristirahat, bukan tempat menonton atau bekerja. 4. Posisi sunnah. Saat tidur Bapak dan Ibu yang saya cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan yang luar biasa, bahkan dalam hal tidur. Beliau menganjurkan tidur miring ke kanan dengan tangan kanan diletakkan di bawah pipi. Ternyata, cara sederhana ini terbukti sangat bermanfaat secara medis. Tidur miring ke kanan membuat paru-paru dan jantung bekerja lebih ringan, aliran darah lebih lancar, dan pernapasan terasa lebih lega. Bagi lansia yang sering mengalami gangguan asam lambung, posisi ini juga membantu mencegah naiknya asam ke kerongkongan. Selain manfaat kesehatan, posisi sunnah ini memberi rasa aman dan nyaman. Banyak pasien saya yang setelah mencoba tidur miring ke kanan mengaku lebih cepat terlelap dan jarang terbangun. Mereka merasakan tubuh lebih rileks, pikiran lebih tenang. Dengan mengikuti sunnah, kita mendapat 2 keuntungan sekaligus pahala karena mengikuti ajaran Rasulullah dan kesehatan tubuh yang lebih terjaga. Jadi, setiap kali Bapak dan Ibu membaringkan tubuh, ingatlah bahwa tidur dengan posisi sunnah adalah bentuk ibadah yang sederhana tapi penuh keberkahan. 5. Aktivitas siang yang menunjang tidur malam. Tidur nyenyak di malam hari sebenarnya dipengaruhi apa yang kita lakukan di siang hari. Lansia yang terlalu banyak tidur siang biasanya akan sulit tidur ketika malam. Karena itu, aturlah tidur siang maksimal 20-30 menit saja. Lebih baik gunakan waktu siang untuk aktivitas ringan yang menyehatkan. Misalnya, jalan pagi 15-20 menit, berjemur di bawah sinar matahari, atau melakukan senam pernapasan sederhana. Cahaya matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang sekaligus mengatur jam biologis tubuh.
Dengan paparan sinar matahari yang cukup, tubuh akan tahu kapan harus aktif dan kapan waktunya istirahat. Saya punya pasien bernama Pak Slaman, 70 tahun, yang dulunya sering begadang. Setelah rutin jalan pagi, setiap hari tidurnya jadi jauh lebih mudah dan nyenyak. Jadi, jangan remehkan aktivitas siang hari. Olahraga ringan, berjemur, dan menjaga pola tidur siang akan membuat malam lebih damai dan tubuh lebih bugar. 6. Hindari hal-hal yang mengganggu tidur. Selain melakukan kebiasaan baik, kita juga perlu menghindari hal-hal yang merusak tidur. Salah satunya adalah kafein. Kopi atau teh yang diminum setelah jam 4 sore bisa membuat tubuh tetap terjaga hingga larut malam. Begitu juga makan berat menjelang tidur yang membuat perut penuh dan tubuh tidak bisa benar-benar rileks. Banyak lansia juga terbiasa menonton televisi atau menatap layar ponsel sebelum tidur. Padahal cahaya biru dari layar menghambat produksi melatonin, hormon yang membuat kita mengantuk. Cobalah kurangi kebiasaan ini. Ganti dengan kegiatan menenangkan seperti membaca Al-Quran, berzikir, atau sekadar berbincang hangat dengan pasangan. Saya sering mengatakan pada pasien, jauhkan HP, dekatkan hati. Artinya, hindari gangguan dari layar dan fokus menenangkan diri. Dengan menghindari hal-hal kecil yang mengganggu tubuh, akan lebih mudah masuk ke fase tidur nyenyak. Ingatlah, tidur adalah amanah Allah untuk memulihkan tubuh. Maka jangan rusak dengan kebiasaan buruk. Jadikan waktu malam sebagai momen suci untuk istirahat, doa, dan menyerahkan diri kepada Sang Pencipta. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita sudah membahas bersama tentang sulit tidur di usia lanjut. Dari kisah Bu Suryani hingga pengalaman banyak pasien lain, kita belajar bahwa tidur nyenyak bukan sekadar urusan rasa kantuk, melainkan kebutuhan dasar yang menentukan kesehatan tubuh, kejernihan pikiran, dan ketenangan jiwa. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk merenungkan kembali 3 hal penting. Pertama, memahami bahwa sulit tidur bukanlah hal wajar semata karena usia. Ini tanda tubuh kita butuh perhatian lebih. Kedua, menyadari penyebabnya, baik karena perubahan hormon, penyakit penyerta gaya hidup, maupun beban psikologis. Dengan mengetahui sebabnya, kita bisa menemukan jalan keluar yang tepat. Dan ketiga, menerapkan solusi Islami dan alami. Mulai dari rutinitas sederhana, sebelum tidur, minuman sehat, lingkungan kamar yang nyaman, posisi sunnah aktivitas siang yang menunjang, hingga menghindari hal-hal yang merusak tidur. Bapak dan Ibu, tidur yang nyenyak adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita tidur, tubuh diperbaiki, pikiran disegarkan, hati ditenangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberi teladan tentang adab tidur: berwudu, berzikir, berdoa, lalu berbaring miring ke kanan. Semua itu bukan hanya ibadah, tapi juga cara menjaga kesehatan. Dengan mengikuti sunnah, kita mendapat pahala dan manfaat medis sekaligus. Saya sering mengatakan kepada pasien saya, kalau ingin sehat, jangan hanya fokus pada obat, tapi juga pada kebiasaan sehari-hari. Obat tidur mungkin membantu sesaat, tapi tidak menyelesaikan akar masalah. Justru, kebiasaan kecil yang konsisten seperti mengurangi kopi sore, berolahraga ringan, atau berdoa sebelum tidur akan membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Mari kita renungkan, tidur bukanlah waktu yang terbuang, melainkan investasi untuk hidup yang lebih kuat esok hari. Dengan tidur yang cukup, kita bisa bangun dengan senyum hati yang ringan dan tubuh yang bertenaga. Bayangkan indahnya jika Bapak dan Ibu bisa bangun pagi dengan segar, langsung menunaikan salat subuh dengan khusyuk, lalu menyapa cucu atau pasangan dengan penuh kasih sayang.
saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana. Apa satu kebiasaan kecil yang bisa Bapak Ibu ubah malam ini agar tidur lebih nyenyak? Apakah itu mematikan televisi, lebih awal mengganti kopi sore dengan air putih, atau membaca doa sebelum tidur? Tuliskan di kolom komentar agar pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi lansia lainnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Kita belajar bersama, saling menguatkan, karena kesehatan di usia lanjut adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh cinta. Akhir kata, saya berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua tidur yang nyenyak, hati yang tenang, dan tubuh yang sehat, sehingga kita bisa terus beribadah dengan semangat. Terima kasih sudah mendampingi saya sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.